saya ada di dalam. Saya kaget ketika tadi ada kemacetan. Ya kan? Mohon maaf Pak. Iya, enggak ini saya kaget tadi ada kemacetan. Ternyata ada grand opening. Saya lihat di apa ini namanya di stop. Ya di depan itu kan banyak itu ya. Ternyata ada grand opening KDS. Ya. Sepengetahuan saya lokasi ini diperuntukkan kalau nggak biru budak. Nah, pertanyaan saya, siapa yang mengizinkan toko hari ini dilakukan grand opening? Karena saya ingin tahu siapa sih di balik pembukaan toko ini. Kalau pembukaan ya inisiatif dari saya sendiri. Inisiatif dari sampean. Nah, koordinasi ya kemarin kita akan memberikan informasi ke RT kalau kita mau. Jadi gini, sebenarnya ini bahasanya bukan grand opening. Jadi tidak yang namanya kan musibah kebakaran. Nah terus kemudian kita kan juga mau buka yang di Malioboro ini. Nah terus kemudian karena ini gudang ya terus karyawan sendiri kalau misalnya kita ya wis lah kita buka sementara, nanti kita pindah ini sementara, jadi tidak seterusnya ke sini. Pertanyaan saya itu sampai koordinasi membuka toko ini entah sampai istilah grand opening atau bukan. Faktanya sekarang di sini ada toko. Ya. Itu fakta. Ya toh? Itu siapa? Sampai koordinasi dengan siapa? Ya kemarin kalau koordinasi ya dengan RT RW setempat. Kemudian kita dan izin akhirnya OSS itu Pak. Ya. Nah jadi ya kita input dalam OSS-nya, supaya apa. Nanti kan baru muncul. Lokasi di mana OSS? Di Sucipto. Di sini. Ya. Berarti sampean di OSS sudah mendaftarkan bahwa ini toko. Ya. Berarti tidak sama dong dengan yang tadi dikatakan hanya sementara. Yang benar yang mana? Jadi gini, alamatnya pindah ke sini dari Ayani pindah ke sini. Ya OSS kita tahu. Kalau sampean menggunakan OSS, ya toh, melakukan perizinan lewat OSS, itu kan ada perizinannya. Ya. Iya toh. Lewat notaris. Oke. Didaftarkan di OSS. Alamatnya di mana? Sini. Pendaftaran OSS itu mendaftarkan sebagai apa tempat ini? Perdagangan eceran. Toko kan? Ya. Berarti kan statement sampean tadi yang hanya dikatakan untuk sementara kan tidak benar. Bahwa sampean memang menggunakan itu, membuat izin tersebut tujuannya kan untuk toko toh? Tujuannya untuk toko, tapi kan sementara karena saya masih mengurus yang di Basuki Rahmat. Oke. Ya. Anggap saya akan kembali bahwa itu sampean melakukan perizinan di sana. Ya. Iya toh? Selanjutnya ketika sampean ada di OSS ini kan hanya melakukan pendaftaran Mas. Ya. Yang akan ditindaklanjuti dengan stakeholder yang ada di Situbondo. Nah, makanya saya tanya sampean sudah mengadakan koordinasi dengan siapa di Situbondo? Karena saya pengen tahu ini siapa. Gitu. Jadi yang kan ini kan barusan baru Pak ya. Ini saya sudah mendaftarkan yang di Basuki Rahmat. Enggak, yang di sini, jangan kemana-mana. Yang di sini, saya bicara yang di sini. Yang di sini kan sambil jalan. Maksudnya kan toko ini kan memang belum ada dalam arti ini Pak. Ya karena memang berjalan kan awalnya kan juga. Iya, makanya saya kagetnya ini gudang tiba-tiba sekarang menjadi toko. Nah, pertanyaan saya adalah sampean berani membuka toko, tadi mengatakan inisiatif sampean. Iya toh? Nah, dari pemerintahan sendiri sebagai kelanjutan dari OSS itu sudah sampai hubungi nggak? Sudah koordinasi nggak terkait dengan yang ini? Nah, ini kan belum. Berarti kan sampean melewati kebijakan dan kewajiban sampean itu melakukan koordinasi sebagai tindak lanjut dari pendaftaran OSS sampean. Nanti saya Hah? Ya kalau dilengkapi nggak ada toh Mas. Sampean itu mau ngajukan SIM. Sampean masih ngajukan atau akan mengajukan. Boleh nggak sampean bawa kendaraan? Pertanyaan saya itu aja dulu. Boleh nggak sampean bawa kendaraan? Ya. Nggak tanya dulu, jawab. Ya. Boleh tidak? Ya kalau secara ini memang nggak boleh. Tidak boleh.
aturan itu bukan diperuntukkan hanya orang-orang yang tidak memiliki kekuatan finansial. Apa artinya? Sebelum lengkap semua tidak boleh adanya operasi. Kenapa Mas? Ketika sampai itu melakukan pendaftaran, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di situ Bondo, di situ banyak syarat-syarat yang harus sampai lakukan. Nah kalau sampai tidak ada ini, syarat-syaratnya nggak ada, terus tiba-tiba sampai seperti ini, nanti larinya ini untuk membuka lapangan kerja. Dan alasan itu saja KDS yang selama ini diberikan. Paham nggak maksud saya? Nah sampai ini mau taat hukum apa enggak dulu? Kalau taat hukum sebelum semuanya beres, clear, harusnya apa? Jadi prosesnya. Nah ya harusnya apa? Apakah sampean buka dulu baru melakukan perizinan, ataukah sampean itu perizinan selesai baru sampean buka? Sambil berjalan proses. Apakah itu aturannya? Itu bukan taat hukum, nggak ada Mas. Sampean mau kerja apapun, ya toh, mau kerja apapun perizinan harus lengkap dulu baru sampean Kenapa? Karena perizinan ketika datang banyak faktor yang dilakukan. Contohnya amdan lalim. Siapa nanti yang bertanggung jawab kalau ada apa-apa di depan? Saya mau tanya dulu. Ya, Siapa? Ya kita berusaha ya. Enggak, siapa dulu yang bertanggung jawab? Ya, saya yang buka ya tadi. Ada nggak sampean letter of intent sampean bertanggung jawab terhadap kejadian di depan? Saya mau tanya dulu, ada nggak? Ya, kita nggak mengharapkan. Nggak ada nggak? Bukan, misalnya terjadi di situ fungsi dari dinas, ada amdal lalim, analisa dampak lingkungan terhadap lalu lintas. Saya tahu sampean buka di sini karena sampean mengejar untuk nanti hari raya. Bagi kami tidak ada masalah Mas. Orang usaha di situ Bondo bagi kami tidak ada masalah. Tapi bagi sampean yang sudah punya pendidikan, ya toh harusnya paham terhadap hukum yang berlaku. Saya koordinasi dengan Dishub, saya koordinasi dengan PUPR, saya koordinasi dengan perizinan. Tidak ada satupun yang mereka katakan bahwa sampean sudah melakukan koordinasi tiba-tiba pleng sampai buka begitu saja. Paham nggak maksud saya? Ya. Saya paham, saya prihatin dengan KDS yang kebakaran. Saya prihatin terhadap hal tersebut. Gitu. Tapi persoalannya bukan di sana. Tiba-tiba sama buka di sini, ya toh, apa efek sosialnya macet? Efek sosial yang pertama aja macet Mas. Kenapa? Karena parkir yang sampean siapkan nggak ada. Sampean sebagai pengusaha EGP dengan warga Situbondo, sampean nggak peduli warga Situbondo mendapatkan sosial cost dari apa yang sampean kerjakan. Kan itu toh. Meskipun di sana sampean tahu kemacetan ada, apa yang dilakukan KDS? Nggak ada. Garda Sagera diem ketika disorot KDS yang ada di sana. Kita diem. Kenapa? Karena sudah ada lebih dulu KDS tersebut. Saya menghormati itu. Tapi berbeda di sini. Sampean masih punya choice. Sampean masih punya cara untuk sampean bisa bekerja dengan baik. Betul nggak? Nah, saya tadi lihat juga ada polisi-polisi ada di sini. Apa tujuan polisi ada di sini? Diundang dengan sampean. Makanya saya ragu, ini siapa yang backup ini bisa buka seenaknya tanpa izin-izin yang lengkap. Bagi kami Mas, sekedar tahu sebenarnya, bagi masyarakat kecil kami, ketika tidak ada izin, kita itu petak umpet dengan pemerintah Mas, petak umpet dengan penegak hukum Mas. Nah, biar seperti ini ketidakadilan yang ada di Situbondo. Nah, sampean yang nyata tidak punya izin, di TikTok viral, bahkan ada ucapan selamat seperti itu. Ya untungnya sampean katakan bahwa tidak ada. Kalau ada berbeda lagi, sampean itu berarti statement kepala dinas, statement PUPR, statement perizinan itu benar adanya bahwa KDS tidak ada koordinasi sama sekali, tidak ada upaya untuk membuat. Sampean mengatakan sambil jalan kapan? Oh mereka sampai sekarang belum. Ini masih PBG apa IMG? Saya mau tanya dulu. Tahu nggak sampean?
Sudah BBG, sudah SLF kan? Ya, setelah BBG SLF kan? SLF-nya apa? Gudang, bukan toko. Maka saya minta sampean, saya ajak sampean sebagai sampean orang mana? Orang Surabaya. Iya toh? Saya bukan antipati dengan di sana, tapi sebagai orang Surabaya yang lebih paham, saya yakin di Surabaya. Iya toh? Dan sampean, saya pasti sampean juga pengusaha di sana, atau mungkin berhubungan dengan bisa dia di sana itu pengurusan sambil berjalan. Nggak bisa, Mas. Ya enggak? Maka saya minta sekarang tutup dulu, biar sampean tidak mengalami kerugian yang lebih besar. Masyarakat sudah banyak bergejolak di sini, Mas. Saya dapat telepon juga dari Kadisub, itu telepon karena terganggu. Makanya ayolah, Bang Ipul, Garda Sakera ini akan mendukung program dari pemerintah. Tapi bagaimana sampean kita akan mendukung program kalau sampean melangkahi aturan tersebut? Ayo, apa yang bisa sampean kontribusi penghasilan sekali ini kepada pemerintah daerah? Ada nggak? Ya, nanti kan. Nggak ada nggak? Ya kalau kita. Ya nggak bisa, sampean izin belum ada kok. Karena kewajiban yang harus dibuat itu harus berdasarkan izin yang berlaku. Paham nggak maksud saya sampean? Paham nggak dulu? Ayolah, gitu loh. Ayolah, welcome Situbondo kepada seluruh investor yang masuk ke Situbondo. Tapi jangan rugikan masyarakat Situbondo, jangan kangkangi aturan Situbondo. Saya nggak urus, makanya saya ingin tahu siapa yang membackup di sini. Saya nggak urus siapapun itu. Dan faktanya sampai mengatakan belum ada izin, hanya pendaftaran di USS. Belum ada kan? Abdal Lalim punya, perubahan SLF punya, nggak ada. Nggak ada, Mas. Ayolah hargai masyarakat Situbondo, biar nanti tidak tambah kacau ini. Ya, saya minta sekarang pintu gerbang tidak boleh memasukkan lagi konsumen. Sambil menunggu yang di luar, kita kasih kesempatan untuk dia keluar dulu. Selama izin belum lengkap, jangan coba-coba untuk membangun, untuk membuka usaha di Situbondo. Kebakaran yang terjadi di sampean itu bukan bencana alam, Mas. Ini bukan tempat untuk kita pengungsian dari orang-orang yang terkena dampak, bukan. Gitu loh. Paham nggak maksud saya, Mas? Boleh sampai mengejar target, tapi pahami aturan itu dengan baik, hormati aturan itu dengan baik, gitu loh. Iya toh, hargai masyarakat Situbondo. Kita berterima kasih Kades ada di sini karena memudahkan orang untuk membelanja. Tapi jangan lupa itu bagi orang yang memiliki uang, Mas. Tapi bagi yang tidak memiliki uang, jangan kasih yang negatif, gitu loh, Mas. Paham nggak? Bagi yang memiliki uang bisa belanja, bagi yang tidak memiliki uang, masa hanya dapat sosial cost-nya saja, dampaknya saja. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah juga apa yang bisa didapat kalau sampean caranya ilegal seperti ini? Ini ilegal, Mas. Makanya saya undang Polres, saya undang Kodim agar tahu persoalan yang seperti ini, gitu. Jadi saya minta sekarang, saya sengaja tadi ada negosiasi dengan teman-teman Intel, anak buah tidak saya turunkan sekarang, agar sampean pesan ini hanya pesan agar sampai ke sampean, gitu loh. Ya, saya minta sekarang. Tapi kalau misalnya memang ingin memaksakan diri, Mas, saya mohon maaf. Di sini ada Kodim, di sini ada kami, rakyat ini memiliki hak, bukan hanya pengusaha saja yang memiliki hak. Jadi saya minta jangan dulu memasukkan orang yang baru masuk. Yang di dalam silakan dulu belanja dulu, kita keluarkan, kita awasi, kita amatin dari luar. Sampean itu ke Situbondo, kasih tahu ya sama bosnya KDS. Kasih tahu ini, Mas. Gitu loh. Kenapa sih KDS tidak menghargai Situbondo? Saya tanya dulu, sampean sebagai pimpinan, kenapa, Mas? Ya, saya masih kurang paham maksudnya dengan tidak menghargai. Oke, saya tanya dulu. Ya toh? Maksudnya kan kita juga di sini kan bekerja, ya ini dari teman. Oke, saya tanya dulu. Ya. Saya ngobrol dulu. Ya. Bisa nggak sampean mengkomparasikan antara KDS Situbondo dengan KDS Bondowoso? Bisa nggak sampean komparasikan itu? Komparasi itu gimana sih ya? Membandingkan.
Di Bondowoso apakah parkiran mengganggu rakyat menggunakan jalan? Enggak, kenapa? Ya karena kita sudah mempersiapkan. Karena sudah mempersiapkan. Makanya ini kan kita proses. Lah ya jangan gini dong. Kalau mempersiapkan, persiapkan semua, selesai kerjakan, tidak ada gangguan. Ya. Mungkin saya mohon maaf ya, mungkin kalau kita keliru. Ya bukan mungkin keliru lah mas. Wong sampean izin aja nggak ada. Ya kalau kita izin memang kita kemarin. Saya pengen tahu siapa ini yang memberikan izin. Saya pengen tahu. Bukan izin, maksudnya kita kan dari OSS. Ya, kita dari OSS, kita upload, ya, kita sambil jalan. Ya, sampean paham OSS itu apa sih? Ya. OSS itu pendaftaran mas, yang itu ada tindak lanjutnya ke bawah, kecuali yang menyangkut tentang kesanggupan. Kesanggupan pun mas, itu masih membutuhkan dinas-dinas yang ada di lokasi situ Bondo. Jangan ajarin saya OSS. Nah, itu kan maksudnya kan gitu loh. Prosedurnya kan seperti amdalali, amdal, gitu kan. Iya terus? Itu lagi kita proses gitu loh. Lah ya sudah tunggu itu, nggak boleh operasi dulu, gitu loh, nggak boleh operasi. Paham nggak maksud saya sama? Ayolah hargai. Makanya saya katakan kenapa tidak menghargai situ Bondo? Karena saya yakin ketika amdal lalin sudah masuk, ini dipersoalkan, parkir-parkir juga akan dipertanyakan, gitu loh. Itu fungsi sampai mengurusi amdal lalin, dikasih petunjuk-petunjuk teknis oleh dinas. Kalau seperti ini siapa yang ngasih petunjuk? Pak RT, Pak RW. Oke, saya sekarang minta sampai perintahkan semua dulu, jangan memasukkan untuk orang baru dulu. Kalau yang lama oke kita hargai, gitu loh. Jangan sampai masyarakat lah, ayolah saling menghargai. Apalagi sampai orang Surabaya, orang karuan ya sampean itu dari orang gunung, orang udik gitu loh, yang nggak tahu aturan gitu. Baru sampai ngomong, saya orang mudik, saya tidak tahu aturan pak, saya minta maaf pak. Boleh mas, sampai orang Surabaya kok. Seharusnya sebagai pemimpin manajer di sini, ya sampai kan harus memberitahukan. Wah ini kalau belum lengkap jangan operasi lah, bukan mengiyakan. Mungkin kalau Apa? mungkin ada yang bisa bantu. Tutup sekarang. Ya, supaya tidak tutup supaya. Tutup tidak bisa dulu. Sebelum dibicarakan, Tutup aja, Pak. seluruh stakeholder harus duduk dulu. Tutup aja dulu. Stakeholder. Sampai tadi belum ngomong, belum ada laporan kok ke dinas-dinas kok. Nggak bisa. Kalau sampean mau seenaknya sendiri, ya sebagai pengusaha, sebagai orang yang punya duit, mau seenaknya sendiri, kami rakyat juga bisa mas, seenaknya sendiri. Apa itu yang diinginkan? Yuk. Tapi kalau kita sama-sama bersepakat, sampean sebagai pengusaha, saya sebagai rakyat, hukum dijadikan panglima, aturan dijadikan aturan, itu enak. Tapi sampean saya nanya sendiri, jangan salahkan kami masyarakat yang saya nanya sendiri. Ya kan? Makanya ayo kita bersepakat, jangan saya nanya sendiri. Gimana situ Bondo mau maju kalau ilegal-ilegal kayak gini? Gimana situ Bondo mau naik kelas kalau ilegal dibiarkan? Saya minta sekarang, ya coba kasih tahu saya, perintahkan apa saya yang turun? Saya tawarin, apa saya yang turun? Belum ditutup dulu itu. Seharusnya sampai manajer dari kota besar lebih pandai dari orang situ Bondo. Ternyata sampai ya memanfaatkan kelemahan masyarakat situ Bondo. Saya manajer mas, tapi aturan harus di depan, gitu loh. Meskipun saya orang asli situ Bondo, makan terasi situ Bondo. Misalnya orang pusat, orang Jawa Timur, orang Jakarta malah ingin melanggar seperti itu. Ayolah hormatilah.
sampean tidak menghormati rakyat, minimal hormati pemerintahan.